أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita masih pada pembahasan al-wakalah, di mana pada pertemuan yang lalu ketika barang yang diamanahkan kepada wakil itu mengalami kerusakan atau bahkan hilang atau tidak bisa lagi dipergunakan, maka apakah wajib bagi wakil yang telah ditunjuk untuk ganti rugi, Pak Agus? Tidak wajib ganti rugi. Nah, dikecualikan dua kondisi. Kondisi apa itu? Yang dia harus mengganti rugi ketika barang tersebut rusak. Abah Suhaib hadir. Baik. Abah Mujahid. Ketika dia melampaui batas, atau yang kedua ketika dia meremehkan dalam penjagaannya, yang diistilahkan ta'addi. Yang pertama, yang kedua adalah tafrid. Dhabit dikatakan ta'addi itu bagaimana, Rifki? Dikatakan ta'addi, dia melampaui batas pada barang yang diamanahkan. Fi'lu ma la yajuz, ketika dia melakukan perkara yang tidak diperbolehkan baginya, maka berarti dia muta'addi, karena tidak masuk dalam cakupan izin tapi dia lakukan, berarti dia melampaui batasan. Itu ta'addi. Adapun tafrid, dhabitnya bagaimana, Iqbal? Tarku ma yajib, ketika dia meninggalkan hal yang wajib untuk dia lakukan, itu tafrid. Nah, sekarang bermasalahnya, akhwanifillah, ketika terjadi persengketaan antara pihak yang mewakilkan dan yang ditunjuk sebagai wakil. Kita mewakilkan orang untuk mengurus suatu hal. Ternyata hal tadi jadinya kacau, jadinya rusak. Akhirnya terjadi persengketaan, dan telah kita ketahui tidak ada dhaman, tidak ada kewajiban untuk ganti rugi pada pihak yang ditunjuk sebagai wakil. Ini secara syar'i jelas, cuman pengecualian inilah yang kadang menjadi apa? Menjadi sebab timbulnya sengketa, yaitu tentang sisi pandang apakah yang ditunjuk sebagai wakil ini melakukan ta'addi atau tafrid ataukah tidak. Nah, di situ terjadi persengketaan. Nah, kemarin telah kita ambil wa yuqbalu qauluhum fi adami dzalika bil yamin. Ketika terjadi sengketa, perkataan umana, orang-orang yang ditunjuk sebagai wakil tadi itu diterima ketika dia mengatakan
saya tidak melampaui batas, saya sesuai dengan SOP-nya. Sudah ditunjuk aturan-aturannya, sudah saya lakukan. Semuanya sesuai prosedur. Saya jaga dengan baik. Tapi qadarullah ma syaa fa'al. Musibah. Nah, ketika dia mengakui demikian, memang tidak ada ta'addi, tidak ada tafrid, maka diterima perkataannya, tapi harus ditambahkan apa? Dia mengatakan itu, saya tidak melampaui batas. Demikian pula saya tidak meremehkan amanah. Bisa diterima pengakuan ini dengan tambahan apa? Sumpah. Ketika dia bersumpah mengatakan demikian. Nah, ini kemarin belum kita baca ta'liq. Perhatikan ta'liq. Ay yuqbalu qaulul umana fi 'adami ta'addi wa tafrid ma'al yamini faqat. Maksudnya bahwasanya perkataan orang-orang yang diserai amanah itu diterima ketika dia mengakui tidak adanya ta'addi maupun tafrid bersamaan dengan yamin, dengan sumpah. Itu saja diterima. Jadi hukum dalam syariat kita sebenarnya mudah. Cuman ya tadi, ketika orang-orangnya jujur, mudah selesai perkara. Nah, sekarang kenapa kok diterima? Ada beberapa alasan. Yang pertama, li'annal asla bara'atul zimmah. Karena hukum asal adalah bara'atul zimmah. Tidak adanya tanggungan. Karena dia sudah diserai amanah, sudah melakukan sesuai prosedur, walaupun qadarullah barangnya hancur. Misalnya, dia terbebas dari tuduhan. Kemudian yang kedua, fala yukallaful aminu bibayyinah. Ini masih kelanjutan. Li'annal asla bara'atul zimmah fala yukallaful aminu bibayyin. Naam. Fala yukallaful aminu bibayyinah li'annahu mimma tata'azzaru iqamatul bayyinati alaih. Sehingga orang yang diserai amanah tersebut tidak dituntut untuk mendatangkan bayyinah, mendatangkan bukti. Apa buktimu kalau kamu tidak ta'addi, tidak tafrid? Itu tidak dituntut dalam syariat. Kenapa? Karena perkara tersebut untuk menegakkan bayyinah tadi itu sesuatu yang tidak mungkin atas orang yang dipercaya tadi. Wali'annahu law kullifa iqamatul bayyinati lam tana'al akuffa min qabulil amanat. Dan dikarenakan seandainya orang yang dipercaya kok dituntut untuk menegakkan bayyinah, maka tentunya orang-orang yang amanah, orang-orang yang memang mampu untuk diserai amanah, mereka tidak akan mau menerima amanah. Kalau orang-orang sudah tidak mau menerima amanah, ini repot. Taib wa qabuluha min daruriyatin nas. Dan penerimaan amanah itu termasuk hal yang daruri, yang manusia senantiasa butuh. Nah, manusia butuh untuk apa? Saling memberikan amanah. Kita butuh mewakilkan suatu pekerjaan, butuh mewakilkan suatu urusan. Kalau orang yang ditunjuk untuk mewakili enggan dikarenakan ada tuntutan iqamatul bayyinah seperti ini, kan berat. Baik. Jadi intinya ketika terjadi persengketaan antara orang yang menunjuk sebagai wakil dan yang ditunjuk tentang adanya ta'addi maupun tafrid, maka perkataan amin diterima dengan sumpah. Baik. Permasalahan berikutnya, kata Imam Sa'di rahimahullahu taala, wa man idda'a ar-raddu minal umana'i fa in kana bi ju'lin lam yuqbal illa bi bayyinah wa in kana mutabarri'an qabla qawluhu bi yaminih. Permasalahan berikutnya, wa man idda'a ar-radd,
minal umana, dan siapa saja dari orang-orang yang diberi amanah tersebut mengklaim ar-rad, ya, pengembalian amanah, bahwasanya amanah sudah dikembalikan. Baik, perkara yang diamanahkan sudah diserahkan, sudah dikembalikan. Baik, misalnya apa? Yang termasuk dalam amanah pinjam meminjam, isti'arah. Antum pinjam apa? Misalnya pinjam kepada temannya motor. Motor ini di tangan orang yang meminjam sebagai amanah, dijaga. Nah, ketika yang meminjam ini mengatakan aku sudah kembalikan motornya. Aku sudah kembalikan motornya. Baik. Nah, ini permasalahan yang sedang kita bahas. Ketika terjadi sengketa, ternyata motor tidak sampai pada pemiliknya. Padahal tadi sudah dikatakan sudah tak kembalikan. Nah, apabila orang yang dipercaya, yang diserai amanah tadi mengakui bahwasanya dia telah mengembalikan, fa in kana bi ju'lin lam yuqbal illa bi bayyinah, apabila dia diserai amanah dengan upah, maka dia tidak diterima pengakuannya kecuali dengan bukti. Dia sudah diberi upah untuk apa? Melakukan suatu perkara yang diamanahkan sebagai wakil. Misalnya, si A mengamanahkan kepada si B, aku wakilkan pengambilan sertifikat tanah yang ada di si fulan. Sudah ada surat kuasa untuk mengambil sertifikat tanah. Baik. Akhirnya apa? Si B yang diberi amanah, dia sebagai apa? Wakil di sini. Dia datanglah kepada si fulan mengambil sertifikat. Nah, setelah itu si B mengatakan aku sudah serahkan sertifikatnya. Padahal si A belum menerima. Lah, kepada siapa? Kepada anakmu. Buktinya apa? Ini butuh bukti. Kenapa? Karena dia ketika ditunjuk tadi sebagai amin telah apa? Diberi upah. Perkara kita ketika dia diberi upah. Baik, kalau diberi upah dia harus mendatangkan bayyinah. Sehingga harus ada bukti penyerahan. Apalagi perkara-perkara penting seperti itu, sertifikat dan yang lainnya. Qala wa in kana mutabarri'an qubila qawluhu bi yamini. Kemudian apabila dia itu mutabarri', bukan orang yang diberi upah tapi sekedar bantu saja. Mutabarri' yaitu orang yang berbuat baik, bantu, tidak ingin upah. Baik. Kemudian dia mengakui aku sudah serahkan tadi. Maka diterima perkataan dan pengakuan itu bi yaminihi dengan sumpahnya. Baik. Perhatikan catatan kaki, ai in kana al-wakilu aw ghairuhu minal umana ya'malu bi ujratin lam yuqbal iddi'a'uhu radda ma akhadha illa bi bayyinah. Apabila wakil atau yang lainnya dari orang-orang yang diserai amanah itu dia bekerja dengan upah, maka dia tidak diterima klaimnya, pengakuannya bahwasanya dia telah mengembalikan apa yang dia ambil kecuali dengan bukti. Bukti pada zaman sekarang ya terkadang dengan kwitansi, dengan surat serah terima dan seterusnya. Lianna fi qabdihi naf'an li nafsihi ashbahal musta'ir wal musta'jir. Dikarenakan pada pengambilan hal yang diamanahkan itu ada kemanfaatan untuk dirinya.
Sehingga apa? Keadaannya seperti seorang yang meminjam atau seorang yang menyewa. Dia mengambil kemanfaatan di situ. Karena dia sudah diberi upah, sehingga harus ada bayyinah. Wa in kana mutabarri'an fayuqbalu qawluhu bila bayyinah. Namun jika dia itu adalah seorang yang berbuat baik, sekadar membantu, tidak ada upah diberikan, maka diterimalah pengakuannya tanpa dituntut bukti. Tapi tadi wajib untuk bersumpah. Li'annahu qabadal mala li naf'i malikihi kal muwaddi' wal wasi. Atau kal muwadda' wal wasi lakin alaihi al-yamin. Ya, dikarenakan harta tersebut diambil berada di tangannya demi kemanfaatan orang yang memilikinya. Sehingga kondisi dia seperti seorang yang diserai barang titipan atau yang diwasiati suatu amanah. Dia tidak dapat keuntungan. Yang dia harapkan cuman apa? Cuman pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dia mengatakan aku sudah kembalikan, aku sudah sampaikan, sudah serahkan, maka diterima perkataannya karena dia tidak menginginkan keuntungan di situ. Lakin alaihil yamin, akan tapi wajib atasnya untuk bersumpah. Baik, ini ketika terjadi sengketa. Adapun ketika tanpa persengketaan maka perkaranya jelas. Nah, nasallallahu taufiq wassadad.